Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila Harsyifa dengan NIM 2102045010119 dari kelas PT01 Angkatan 21, anggota dari kelompok 7 dan rekan kelompok saya yaitu Ilma Alia Rasta, Rini Andriani, dan Alia Ilmi Fadilah yang akan mempresentasikan materi mengenai CP, TP, dan ATP serta memaparkan beberapa contoh dari soal HOTS. Baik, sebelum masuk pada materi inti, saya akan menjelaskan pengertian secara umum dari CP, TP, dan ATP. Jadi, CP atau capaian pembelajaran adalah deskripsi yang jelas dan terukur tentang apa yang diharapkan siswa untuk dipelajari, dipahami, atau dikuasai dalam suatu kurikulum atau program pendidikan. Sedangkan TP atau tujuan pembelajaran itu adalah pernyataan yang jelas dan spesifik tentang apa yang diharapkan dicapai oleh siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah ATP atau alur tujuan pembelajaran, yang merupakan rangkaian langkah atau tahapan yang menggambarkan proses perumusan, pelaksanaan, dan juga evaluasi tujuan pembelajaran dalam suatu kurikulum atau program pendidikan. Jadi, itulah penjelasan singkat mengenai CP, TP, dan ATP. Selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan kelompok saya yaitu Rini Andriani untuk membawakan materi selanjutnya. Kepada saudari Rini, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan teman saya, yaitu alur tujuan pembelajaran teknik ketenaga listrikan. Adapun elemennya, yang pertama, proses bisnis menyeluruh di bidang industri ketenaga listrikan. Capaian pembelajarannya itu pada akhir fase peserta didik mampu memahami proses bisnis pada bidang teknik ketenaga listrikan meliputi perencanaan instalasi, pembuatan panel, pemeliharaan dan perbaikan mesin yang menggunakan arus listrik, termasuk perawatan, peralatan ketenaga listrikan, dan pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1.1 memahami proses bisnis di bidang ketenaga listrikan. 1.2 memahami pengelolaan sumber daya manusia di bidang ketenaga listrikan. Elemen yang kedua yaitu perkembangan teknologi dan isu-isu global terkait industri ketenaga listrikan. Capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase peserta didik mampu memahami perkembangan industri ketenaga listrikan yang mengalami transformasi menuju electricity 4.0 dan peralatan-peralatan cerdas. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 2.1 memahami perkembangan industri ketenaga listrikan. 2.2 memahami isu-isu global industri ketenaga listrikan. Elemen yang ketiga yaitu profesi dan kewirausahaan serta peluang usaha di bidang ketenaga listrikan. Adapun capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase peserta didik mampu memahami proses, profesi dan kewirausahaan serta peluang usaha di bidang ketenaga listrikan untuk membangun passion dengan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 3.1 memahami jenis-jenis profesi dan kewirausahaan pekerjaan teknik ketenaga listrikan. 3.2 memahami peluang usaha di bidang ketenaga listrikan. Elemen yang keempat yaitu teknik dasar proses kerja dari teknologi pada bidang ketenaga listrikan. Adapun capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase peserta didik mampu memahami praktik dasar yang terkait dengan seluruh proses kerja dan teknologi yang diaplikasikan dalam bidang ketenaga listrikan. Antara lain instalasi listrik, teknik pengukuran dan pemeliharaan komponen ketenaga listrikan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 4.1 memahami praktik dasar instalasi listrik. 4.2 yaitu memahami teknik dasar pengukuran.
4.3 yaitu memahami praktik dasar pemeliharaan komponen ketenaga listrikan. Elemen yang kelima yaitu keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup atau K3LH dan budaya kerja industri. Capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase A, peserta didik mampu menerapkan K3LH dan budaya kerja industri antara lain praktik-praktik kerja yang aman, bahaya-bahaya di tempat kerja, prosedur-prosedur dalam. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 5.1 memahami penerapan K3LH, 5.2 memahami penerapan budaya kerja industri. Elemen yang keenam yaitu alat tangan dan alat kerja kelistrikan. Capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase A, peserta didik mampu menggunakan alat tangan dan alat kerja kelistrikan serta melakukan pekerjaan dasar, penyambungan kabel, dan pemasangan konektor. Tujuan pembelajarannya yaitu 7.1 memahami jenis-jenis dan fungsi alat tangan yang digunakan dalam ketenaga listrikan. Elemen yang ke-8 yaitu alat ukur dan alat uji kelistrikan. Pada akhir fase A, peserta didik mampu menggunakan alat ukur dan alat uji kelistrikan yang menyangkut konsep dasar kelistrikan, sistem tenaga listrik, dasar elektronika, serta teknik digital. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 8.1 memahami alat ukur dan alat uji kelistrikan. Elemen yang ke-9 yaitu perangkat lunak gambar teknik listrik. Capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase A, peserta didik mampu merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan gambar kerja dalam melaksanakan pekerjaan ketenaga listrikan. Tujuan pembelajarannya yaitu 9.1 memahami teknik menggambar, 9.2 menginterpretasikan gambar kerja. Selanjutnya, alur tujuan pembelajaran teknik instalasi tenaga listrik. Ada elemen yang pertama yaitu standar dan peraturan. Capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan standar dan peraturan dalam pekerjaan instalasi tenaga listrik yang meliputi teknis dan prosedur kerja dengan tetap patuh pada peraturan K2 atau K3. Tujuan pembelajaran 1.1 memahami penerapan K2 atau K3 sesuai standar operasional prosedur dalam pekerjaan instalasi penerangan. 1.2 memahami penerangan K2 atau K3 sesuai standar operasional prosedur dalam pekerjaan instalasi tenaga. 1.3 yaitu memahami penerapan K2 atau K3 sesuai standar operasional prosedur dalam pekerjaan instalasi motor listrik. 1.4 yaitu memahami penerapan K2 atau K3 sesuai standar operasional prosedur dalam pekerjaan perbaikan peralatan. 1.5 yaitu memahami penerapan K2 atau K3 sesuai standar operasional prosedur dalam pekerjaan perawatan dan perbaikan. Elemen yang kedua yaitu sistem kendali. Capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan sistem kendali berbasis mekanis, elektromekanis, PLC, smart building, dan IoT sesuai perkembangan teknologi yang meliputi kegiatan perencanaan, penyiapan alat dan bahan pemasangan, pengoperasian, serta evaluasi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 2.1 memahami sistem kendali berbasis mekanis dan elektromekanis pada instalasi penerangan. 2.2 yaitu memahami sistem kendali berbasis mekanis dan elektromekanis pada instalasi tenaga. 2.3 yaitu memahami sistem kendali berbasis mekanis dan elektromekanis pada instalasi motor. 2.4 yaitu memahami sistem kendali berbasis PLC. 2.5 yaitu memahami sistem kendali berbasis smart building dan IoT. Halaman yang ketiga yaitu instalasi penerangan listrik. Adapun capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu melaksanakan pemasangan instalasi listrik mulai dari perencanaan, pemasangan, pengujian, dan pelaporan. Peserta didik dapat melakukan perencanaan dan
yang meliputi gambar kerja, kebutuhan alat dan bahan, serta biaya. Peserta didik dapat melakukan pemasangan dan pengujian instalasi penerangan listrik dengan berbagai instrumentasi dan kendali sesuai standar teknis dan proses kerja. Saat melakukan pekerjaannya, peserta didik menerapkan standar dan peraturan yang berlaku. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 3.1, memahami instalasi penerangan listrik satu fasa, 3.2, memahami instalasi penerangan listrik 3 fasa, 3.3 yaitu memahami instalasi penerangan jalan umum atau PJU sesuai peraturan umum instalasi listrik atau PUIL. Halaman yang keempat yaitu instalasi tenaga listrik. Adapun capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu melaksanakan pemasangan instalasi tenaga listrik mulai dari perencanaan, pemasangan, pengujian, dan pelaporan. Peserta didik dapat melakukan perencanaan yang meliputi gambar kerja, kebutuhan alat dan bahan, serta biaya. Peserta didik mampu melakukan pemasangan instalasi tenaga listrik dengan berbagai instrumentasi dan kontrol, instalasi penyalur, petir, instalasi pembumian, instalasi genset, dan instalasi tenaga surya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 4.1, memahami instalasi tenaga listrik satu fasa, 4.2, memahami instalasi tenaga listrik 3 fasa, 4.3, memahami instalasi penyalur petir dan instalasi pembumian, 4.4 yaitu memahami instalasi genset, 4.5 yaitu memahami instalasi tenaga surya. Elemen yang kelima yaitu instalasi motor listrik. Pada akhir fase F, peserta didik mampu melaksanakan pemasangan instalasi motor listrik mulai dari perencanaan, pemasangan, pengujian, dan pelaporan. Peserta didik dapat melakukan perencanaan yang meliputi gambar kerja, kebutuhan alat dan bahan, serta biaya. Peserta didik dapat melakukan pemasangan dan pengujian instalasi motor listrik 1 fasa dan 3 fasa dengan berbagai perangkat, instrumen, dan kendali, serta proteksi sesuai standar teknis. Peserta didik juga mampu membuat laporan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 5.1 yaitu memahami instalasi motor listrik 1 fasa, 5.2 yaitu memahami instalasi motor listrik 3 fasa. Elemen yang keenam yaitu perbaikan peralatan listrik. Adapun capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu melaksanakan perbaikan peralatan listrik meliputi pemeliharaan, pengecekan fungsi, dan penggantian komponen, penggulungan ulang sesuai standar teknis dan proses kerja. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 6.1, memahami perbaikan peralatan listrik, 6.2, memahami penggulungan ulang. Elemen yang terakhir atau ketujuh yaitu perawatan dan perbaikan instalasi penerangan tenaga dan motor listrik. Adapun capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu melaksanakan perawatan dan perbaikan instalasi penerangan tenaga dan motor listrik dengan berbagai sistem pengendalian. Adapun capaian tujuan pembelajarannya yaitu 7.1, memahami perawatan dan perbaikan instalasi penerangan listrik dengan berbagai sistem pengendalian. 7.2 yaitu memahami perawatan dan perbaikan instalasi tenaga listrik dengan berbagai sistem pengendalian. 7.3 yaitu memahami perawatan dan perbaikan instalasi motor listrik dengan berbagai sistem pengendalian. Sekian dari saya serahkan ke teman saya berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan kelompok saya yaitu alur pembelajaran untuk mata pelajaran teknik jaringan listrik. Di sini terdapat elemen jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah. Capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu memasang jaringan distribusi listrik tegangan rendah yang meliputi pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan APP 1 dan 3 fasa.
sambungan pelanggan, PHB, TR, dan SUTR dengan menggunakan instrumen sesuai standar teknis dan proses kerja serta memperhatikan K2 dan K3. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1.1 memahami pemasangan jaringan distribusi listrik tegangan rendah APP1 dan 3 fasa, sambungan pelanggan, PHB, TR, dan SUTR. 1.2 memahami pengoperasian jaringan distribusi listrik tegangan rendah APP1 dan 3 fasa, sambungan pelanggan, PHB, TR, dan SUTR. Dan 1.3 memahami perawatan jaringan distribusi listrik tegangan rendah APP1 dan 3 fasa, sambungan pelanggan, PHB, TR, dan SUTR. Untuk alur tujuan pembelajarannya yaitu 4.1 memahami pemasangan proteksi jaringan distribusi tegangan listrik meliputi FCO, relay pengaman, arus lebih, relay tegangan lebih, dan relay hubung tanah. 5.1 memahami pengoperasian transformator daya termasuk on-load tap change, pemutus tenaga PMT, pemisah PMS, transformator pengukuran, current and potential transformer, dan arrestor. Dan 6.1 memahami pemasangan instalasi gedung kontrol gardu induk meliputi perawatan hubung bagi arus bolak-balik dan arus arah untuk instalasi penerangan, tenaga, dan instrumen atau kontrol. Untuk elemen jaringan distribusi listrik tegangan menengah, capaian pembelajarannya itu pada akhir fase F, peserta didik mampu memasang jaringan distribusi listrik tegangan menengah yang meliputi pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan APP 3 fasa, gardu distribusi, SUTM, SKTM, SKUTM, dan transformator distribusi dengan menggunakan instrumen sesuai standar teknis dan proses kerja serta memperhatikan K2 dan K3. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu 2.1 memahami pemasangan jaringan distribusi listrik tegangan menengah APP 3 fasa, gardu distribusi, SUTM, SKTM, SKUTM, dan transformator distribusi. 2.2 memahami pengoperasian jaringan distribusi listrik dengan listrik tegangan menengah APP 3 fasa, gardu distribusi, SUTM, SKTM, SKUTM, dan transformator distribusi. Dan yang ketiga yaitu 2.3 memahami pemeliharaan jaringan distribusi listrik tegangan menengah APP 3 fasa, gardu distribusi, SUTM, SKTM, SKUTM, dan transformator distribusi. Dan untuk alur tujuan pembelajarannya yaitu pada tahap 2. 1.1 memahami pemasangan jaringan distribusi listrik tegangan rendah APP1 dan 3 fasa, sambungan pelanggan, PHB, TR, dan SUTR. 1.2 memahami pengoperasian jaringan distribusi listrik tegangan rendah APP1 dan 3 fasa, sambungan pelanggan, PHB, TR, dan SUTR. Dan 1.3 memahami perawatan jaringan distribusi listrik tegangan rendah APP1 dan 3 fasa, sambungan pelanggan, PHB, TR, dan SUTR. Untuk elemen jaringan transmisi tenaga listrik, capaian pembelajarannya itu pada akhir fase F, peserta didik mampu memasang jaringan transmisi tenaga listrik yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan dengan menggunakan instrumen sesuai standar teknis dan proses kerja serta memperhatikan K2 dan K3. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu 3.1 memahami pengoperasian jaringan transmisi SUTT dan SUTET beserta kelengkapannya. 3.2 memahami pemeliharaan jaringan transmisi SUTT dan SUTET beserta kelengkapannya. Untuk alur pembelajarannya yaitu 1.4 memahami pemeliharaan APP1 dan 3 fas, sambungan pelanggan, serta PHB, TR, dan SUTR sesuai standar teknis.
Untuk elemen proteksi jaringan distribusi tenaga listrik, capaian pembelajarannya itu pada akhir fase F, peserta didik mampu melaksanakan pemasangan proteksi jaringan distribusi tenaga listrik yang meliputi pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan FCO, relay pengaman arus lebih, relay tegangan lebih, dan relay hubung tanah dengan menggunakan instrumen sesuai standar teknis dan proses kerja serta memperhatikan K2 dan K3. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu 4.1, memahami pemasangan proteksi jaringan distribusi tenaga listrik meliputi FCO, relay pengaman arus lebih, relay tegangan lebih, dan relay hubung tanah. 4.2, memahami pengoperasian proteksi jaringan distribusi tenaga listrik meliputi FCO, relay pengaman arus lebih, relay tegangan lebih, dan relay hubung tanah. 4.3, memahami perawatan proteksi jaringan distribusi tenaga listrik meliputi FCO, relay pengaman arus lebih, relay tegangan lebih, dan relay hubung singkat. Alur tujuan pembelajarannya yaitu memahami pemasangan jaringan distribusi listrik tegangan menengah APP 3 fasa, gardu distribusi SUTM, SKTM, SKUTM, dan transformator distribusi. Memahami pengoperasian jaringan distribusi listrik dengan tegangan menengah APP 3 fasa, gardu distribusi SUTM, SKTM, SKUTM, dan transformator distribusi. 2.3, memahami pemeliharaan jaringan distribusi listrik tegangan menengah APP 3 fasa, gardu distribusi SUTM, SKTM, SKUTM, dan transformator distribusi. Untuk elemen gardu induk, capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan gardu induk yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan transformator daya, termasuk on-load tap change, pemutus tenaga PMT, dan pemisah PMS. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami pengoperasian transformator daya, termasuk on-load tap change, pemutus tenaga PMT, pemisah PMS, transformator pengukuran current dan potensial transformator, dan arrestor. Memahami pemeliharaan transformator daya termasuk on-load tap change, pemutus tenaga PMT, pemisah PMS, transformator pengukuran atau current dan potensial transformer, dan arrestor. Alur tujuan pembelajarannya yaitu memahami pengoperasian instalasi gedung kontrol gardu induk meliputi peralatan hubung bagi arus bolak-balik dan arus searah untuk instalasi penerangan, tenaga dan instrumen, dan kontrol. Memahami pemeliharaan instalasi listrik gedung kontrol gardu induk meliputi peralatan hubung bagi arus bolak-balik dan arus searah untuk instalasi penerangan, tenaga dan instrumen atau kontrol. Dan memahami pemasangan penyaluran petir dan grounding pada gedung kontrol gardu induk. Untuk elemen instalasi listrik gedung kontrol gardu induk, capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami instalasi listrik gedung kontrol gardu induk dengan melakukan pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan instalasi peralatan hubung bagi arus bolak-balik dan arus searah untuk instalasi penerangan, tenaga dan instrumen atau kontrol, serta penyalur petir dan grounding pada gedung kontrol gardu induk dengan menggunakan instrumen sesuai standar teknis dan proses kerja serta memperhatikan K2 dan K3. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami pemasangan instalasi listrik gedung kontrol gardu induk meliputi peralatan hubung bagi, arus bolak-balik, dan arus searah untuk instalasi penerangan, tenaga dan instrumen atau kontrol. Memahami pengoperasian instalasi listrik gedung kontrol gardu induk meliputi peralatan hubung bagi, arus bolak-balik, dan arus searah untuk instalasi penerangan, tenaga dan instrumen atau kontrol. Memahami pemeliharaan instalasi listrik
gedung kontrol gardu induk meliputi peralatan hubung bagi arus bolak-balik dan arus arah untuk instalasi penerangan, tenaga, dan instrumen kontrol. 6.4 memahami pemasangan penyalur petir dan grounding pada gedung kontrol gardu induk. Alur tujuan pembelajarannya yaitu memahami pemeliharaan transformator daya termasuk on-load tap change, pengutus tenaga, PMT, pemisah, PMS, transformator pengukur run atau current dan potensial transformer dan arrestor. Memahami pengoperasian proteksi jaringan distribusi tenaga listrik meliputi FCO, relay pengaman arus lebih, relay tegangan lebih, dan relay hubung tanah. Memahami perawatan proteksi jaringan distribusi tenaga listrik meliputi FCO, relay pengaman arus lebih, relay tegangan lebih, dan relay hubung tanah. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alia Ilmi Fadilah dengan NIM 2102045010023. Di sini saya akan membacakan contoh dari soal host. Yang pertama, sebuah rangkaian listrik terdiri dari baterai 12 volt, resistor 6 ohm, dan resistor 6 ohm yang disusun seri. Hitunglah arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut dan bedakan antara potensial listrik atau tegangan di setiap resistor. Soal nomor 2 yaitu seorang teknisi listrik harus menginstal lampu LED dengan daya 8 watt pada sirkuit rumah yang terhubung ke tegangan listrik 220 volt. Berapa besar hambatan resistor yang harus digunakan dalam seri dengan lampu LED agar tidak rusak? Nah, soal nomor 3 yaitu dalam sebuah generator listrik, rotor berputar dengan kecepatan tertentu. Jelaskan bagaimana prinsip elektromagnetisme digunakan dalam generator ini untuk menghasilkan listrik dan berikan contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 4 yaitu sebuah transformator memiliki 100 lilitan pada kumparan primer dan 500 lilitan pada kumparan sekunder. Tegangan masukan adalah 120 volt. Hitung tegangan keluaran dari transformator ini dan jelaskan perannya dalam mengubah tegangan listrik. Soal yang terakhir nomor 5 yaitu seorang siswa merancang sebuah sirkuit elektronik sederhana dengan menggunakan transistor. Jelaskan bagaimana transistor bekerja dalam sirkuit tersebut dan berikan contoh penggunaannya dalam penguatan sinyal atau saklar elektronik. Nah, berikut adalah jawaban dari soal host tadi. Yaitu yang pertama, arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut dapat dihitung dengan hukum Ohm. Total resistansi dalam rangkaian seri adalah R total sama dengan R1 tambah R2 sama dengan 6 ohm tambah 4 ohm sama dengan 10 ohm. Menggunakan hukum Ohm, V sama dengan I kali R, tegangan baterai adalah 12 volt. Maka I sama dengan V per R total sama dengan 12 V per 10 ohm sama dengan 1,2 ampere. Tegangan di resistor 6 ohm adalah V1 sama dengan I kali R1 sama dengan 1,2 ampere kali 6 ohm sama dengan 7,2 volt. Dan tegangan di resistor 4 ohm adalah V2 sama dengan I kali R2 sama dengan 1,2 ampere kali 4 ohm sama dengan 4,8 volt. Jawaban yang kedua yaitu hambatan yang diperlukan dalam seri dengan lampu LED adalah hambatan tambahan yang memungkinkan aliran arus yang aman melalui LED. Untuk menghitungnya kita gunakan hukum Ohm, R sama dengan V kuadrat per P, di mana V adalah tegangan 220 volt dan P adalah daya 8 watt. R sama dengan 220 volt kuadrat per 8 watt sama dengan 6050 ohm. Jadi hambatan yang diperlukan adalah sekitar 6050 ohm. Nah, jawaban yang ketiga yaitu generator listrik menggunakan prinsip elektromagnetisme dengan memutarkan kumparan dalam medan magnet.
Ketika kumparan berputar, terjadi perubahan fluks magnetik yang menginduksi arus listrik dalam kumparan tersebut. Sesuai dengan hukum Faraday, ini adalah dasar dari bagaimana listrik dibuat dalam generator. Contoh aplikasinya adalah dalam pembangkit listrik tenaga air dan tenaga angin. Jawaban yang keempat yaitu tegangan keluaran dari transformator dapat dihitung dengan rasio jumlah lilitan di kumparan primer dan kumparan sekunder. Dalam hal ini, rasio lilitan adalah NP per NS sama dengan 100 per 500 sama dengan 1:5. Jika tegangan masukan adalah 120 volt, maka tegangan keluaran Vs adalah 1/5 dari tegangan masukan, yaitu 120 volt per 5 sama dengan 24 volt. Transformator berfungsi untuk mengubah tegangan AC dari satu tingkat ke tingkat yang lain sesuai dengan rasio lilitan. Jawaban yang kelima yaitu transistor adalah komponen semikonduktor yang dapat mengontrol aliran arus antara dua terminalnya berdasarkan arus yang mengalir ke terminal ketiga. Dalam mode penguatan, transistor digunakan untuk mengontrol arus kecil di terminal masukan menjadi arus besar di terminal keluaran, memungkinkan amplifikasi sinyal. Contoh penggunaannya dalam penguat radio, di mana sinyal suara lemah diperkuat menjadi suara yang lebih keras. Itulah materi dari CP, TP, dan ATP. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.